Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 atau bertepatan pada tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah. Dari Masjid Istiqlal Jakarta disiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Insya Allah yang akan mengisi khutbah pada kesempatan siang kali ini adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Haryadi MA. Dan insya Allah nanti beliau akan menyampaikan tema khutbahnya, urgensi umat memiliki cara pandang yang moderat. Dan akan bertindak menjadi muadzin adalah Bapak Ustadz Haji Saiful Anwar SPDI. Dan yang bertindak muadzin yang kedua, Bapak Ustadz Muhammad Syawal Mubarak, Sarjana Sosial. Dan yang akan menjadi imam di kesempatan kali ini adalah Bapak Ustadz Haji Hartomo Malaing SQ MA. Dan yang akan menjadi imam badal pada kesempatan siang kali ini adalah Bapak Ustadz Haji Ahmad Husni Ismail MAG. Itulah nama-nama yang akan bertugas pada kesempatan kali ini. Kali ini kita sudah berada di penghujung Sya'ban yang akan memasuki insya Allah bulan Ramadan pada beberapa hari ke depan. Dan kita berharap Ramadan yang akan kita masuki penuh dengan keilmuan sebagai bekal kita untuk memasuki Ramadan yang terbaik kita insya Allah di tahun ini. Di samping itu pula tentu kita berharap agar keilmuan yang kita dapatkan tentu bukan keilmuan yang ekstrim sebagaimana tema yang akan disampaikan kali ini, yaitu terkait dengan tema khutbahnya, urgensi umat memiliki cara pandang yang moderat, cara pandang yang di tengah. Karena kata Nabi, insya Allah umat yang di tengah itu adalah umat yang merupakan yang terbaik, dan itu umat Rasulullah SAW, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pelaksanaan sholat Jumat sebagaimana biasa disiarkan langsung di Istiqlal Jakarta. Dan sebagaimana kita tahu bahwa pelaksanaan sholat Jumat ini tentu memberikan gambaran-gambaran bagaimana agar kita bisa mensikapi pola kita sebagai seorang umat agar dapat menjalankan ibadah secara lurus, ibadah secara moderat, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Di samping itu pula nanti pada materi khutbah kali ini kita juga akan disampaikan, kita juga akan diajarkan bagaimana agar kita bersikap baik dari aspek muamalah maupun dari aspek ibadahnya. Tentu tidak cukup sampai di situ. Ketuhanan kita juga menjadi hal yang didambakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang sudah pukul 12:04. Waktunya kita sama-sama menyimak kumandang azan sholat Jumat berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua yakin bahwa agama Islam merupakan agama yang terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Mungkin kita bertanya, apa urgensinya kita memiliki sudut pandang yang moderat? Karena menurut para ulama, di akhirat nanti umat Muhammadlah yang memiliki canda pandang yang paling moderatlah yang akan diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi apakah nanti ia akan meringankan atau memberatkan umat-umat yang lainnya. Ketika kita diminta oleh Allah untuk menjadi saksi, ini mungkin menjadi penghargaan yang mulia atas kita sebagai umat Islam. Seperti apa moderasi tersebut? Para ulama membagi dalam beberapa hal. Pada bidang syariah misalkan, moderasi yang kita lakukan adalah pada prinsip keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dalam bidang muamalah misalkan, moderat Islam yang dituntut kepada kita adalah pentingnya keseimbangan antara sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Kemudian cara pandang moderat yang lain bagi kita sebagai manusia, sebagai umat yang beriman, agar bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang bermanfaat untuk umat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan muliakan, pemirsa dimanapun Anda berada yang dapat menyimak.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي لا مثيل له في ملكه وملكوته ولا مثيل له في ذاته ولا في صفاته. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده ونصح الأمة حتى آتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون المتحدون رحمكم الله اتقوا الله يرحمكم الله
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini, pada saat-saat yang mustajab ini, kita semua menguatkan niat, menguatkan tekad di dalam hati kita untuk senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya, karena takwa merupakan wasiat para nabi dan rasul, wasiat orang-orang soleh, wasiat yang setiap hari Jumat dikumandangkan agar kita semua selamat dalam kehidupan dunia dan sejahtera dalam kehidupan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Islam merupakan agama yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama moderat sepanjang zaman. Oleh sebab itu, umat Islam wajib hukumnya untuk terus-menerus mengembangkan cara pandang moderat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Urgensi memiliki cara pandang moderat tersebut menurut Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisiril Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karena pada hari kiamat nanti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kita umat Islam yang akan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Tentu menjadi saksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan penghargaan yang mulia atas kemampuan umat Islam dalam mengembangkan cara berpikir moderat dalam kehidupan. Dalam bidang akidah misalnya, Islam tetap menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung, Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain selain dirinya, dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul sekaligus hamba Allah. Tidak ada sedikit pun doktrin ketuhanan dan kenabian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berubah. Semua tetap asli, semua tetap original dari semenjak Allah Subhanahu wa taala mewahyukan hingga pada saat ini, bahkan pada akhir zaman nanti. Sementara itu berbeda dengan agama Yahudi yang tokoh agamanya selalu merubah substansi kitab suci dan mencampur adukkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan manusia, di samping mereka memosisikan nabi mereka Uzair sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifunal kalima an mawadhihi wa nasu haddam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Demikian juga dengan agama Nasrani yang mengembangkan keesaan menjadi trinitas dan memposisikan imanensi Nabi Isa alaihi salam sebagai sebuah transenden. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegur kepada Nabi Isa alaihi salam, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta linnasi ittahiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dua agama ini kaum muslimin telah melampaui batas dan bersikap hulu dalam memperlakukan doktrin ketuhanan dan kenabian sehingga jatuh pada ekstremisme di bidang akidah. Di bidang syariah, moderasi Islam menekankan prinsip keseimbangan urusan dunia dan akhirat,
keseimbangan fisik dan roh, serta ketaatan dalam hal yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauh kepada semua hal yang diharamkan oleh Allah. Hal ini berbeda dengan sikap ekstremisme kaum Yahudi yang mementingkan materi dibanding roh, yang memprioritaskan dunia daripada akhirat, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah serta mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan kaum ekstrim dari kaum Nasrani yang membolehkan semua hal tanpa kecuali, tanpa ada larangan sedikit pun, dan menggampangkan peribadatan sesuai dengan selera manusia. Di bidang muamalah, moderasi Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan sisi kemanusiaan dan ketuhanan, keseimbangan dimensi pribadi dan sosial, adanya fungsi sosial dalam setiap aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia, baik politik, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Dan Islam sangat mementingkan sukses dunia untuk kesejahteraan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dengan memiliki cara pandang moderat, diharapkan umat Islam dapat menjadi role model dalam mengatasi semua persoalan-persoalan hidup manusia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi role model bukan hanya bagi penduduk yang ada di bumi, tapi juga penduduk yang ada di langit. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bangsa kita, bangsa Indonesia telah menempuh cara pandang moderat sebagai salah satu pilihan terbaik dalam kehidupan. Lihatlah munculnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan hasil dari proses kreatif para pendiri bangsa dalam mencari titik temu kalimatun sawa dari masyarakat yang berbineka tunggal ika. Lihatlah pula kebijaksanaan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu, sejak dari era Orde Baru, kemudian sebelumnya Orde Lama, lalu setelah itu era reformasi, dan setelah era reformasi ini semua yang dipilih oleh pemerintah Indonesia memposisikan Indonesia sebagai penyeimbang, tawazun antara berbagai kekuatan politik dan ekonomi dunia, berposisi tawassut, berposisi netral di antara berbagai blok kepentingan barat dan timur, sehingga bangsa Indonesia tetap memiliki posisi bargaining power pada saat-saat yang diperlukan. Menyadari semakin kompleksnya persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, multikulturalisme, dan agama pada masa-masa yang akan datang, maka pengarus utamaan cara pandang moderat bagi seluruh masyarakat merupakan agenda yang harus diprioritaskan pada setiap tahun berjalan. Pengarus utamaan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan 3 jalan. Yang pertama, menanamkan cara pandang, sikap, dan praktek dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal dan moderat, tidak terbawa oleh pandangan-pandangan ekstrim yang berbeda dengan pandangan keumuman masyarakat dan budaya kita. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, Ara annallaha ta'ala innama wasafahum bi'annahum wasat litawsitihim fid din falahum ahlun huluwun fih huluwun nasara wala huluwul yahud. Aku melihat, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Islam dikatakan sebagai agama yang moderat karena mereka tidak melampaui batas sebagaimana kaum Nasrani dalam hal kerahiban pendeta dan ketuhanan Isa alaihissalam, ataupun melampaui batas sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan mengganti kitab Allah, membunuh para nabi, mendustakan Allah dan mengingkarinya. Jalan yang kedua adalah memberikan penyadaran bahwa pengarus utamaan cara pandang moderat adalah upaya memberdayakan akal kritis kita untuk memahami teks dan konteks secara objektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang benar, adil, dan valid. Memahami dengan benar, adil, dan valid itulah salah satu daripada definisi moderat. Pemahaman tersebut kita praktekkan dalam kehidupan sehingga terjalin kehidupan yang saling menghormati, saling menghargai, serta memandang semua perbedaan sebagai sunnatullah.
Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, ma amarallahu bi amrin illa wa syaitani bihi nazghatan, imma ila tafrid wa taksir wa imma ila mujawazatin wa ghulu. Setiap kali ada perintah yang berasal dari Allah kepada manusia, setan selalu siap menjerumuskan manusia di antara dua sisi. Ada kalanya dengan mengurang-ngurangi apa yang menjadi perintahnya Allah, ada kalanya dengan menambah-nambah apa yang menjadi perintah Allah, sehingga manusia melampaui batas. Apapun yang dipilih oleh manusia di antara dua sisi itu, setanlah pemenangnya. Dan yang ketiga, dewasa ini dirasakan semakin penting untuk melakukan penguatan literasi bagi kaum muda dan juga kaum milenial. Literasi yang kami maksudkan di sini tidak sekedar membudayakan baca tulis atau interaksi dalam bentuk tilawah dan hafalan, melainkan perlunya memahami dengan pemahaman yang benar, perlunya memberikan tafsiran dengan tafsiran yang benar, perlunya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan perlunya mengajak berdakwah untuk menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Sehingga hasil dari literasi tersebut akan mampu menjadi sumber inspirasi dan juga kecakapan hidup yang mencerahkan pemahaman, yang memberatkan pandangan yang ekstrim, dan berkemampuan dalam mengembangkan prinsip-prinsip tawasud, tawazun, dan berkeadilan. Sehingga tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis dalam bingkai kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita, betul-betul nyata umat Islam Indonesia sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu amman naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna fihi bi malaikati qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaiha biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal muslimin wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin al mutawassitin. Allahumma adfa'anil annal bala wal waba waz zalazil wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma addim ala jumhuriyah Indonesia al-amna wal aman wa ala sairi biladil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladhima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang mulia, selanjutnya marilah kita فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah di pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi khotib Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Haryadi MA menyampaikan dalam materi khutbahnya bahwa kita sebagai umat yang beragama tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ekstrim dalam beragama. Kita harus berada di tengah-tengah karena di tengah-tengah itu merupakan ciri umat Nabi Muhammad SAW. Di samping itu pula kita juga tidak boleh dalam melaksanakan ibadah cenderung untuk ke kiri maupun cenderung untuk ke kanan. Begitu pula dalam bidang muamalah juga tidak boleh berlebihan. Mudah-mudahan materi khutbah tadi memberikan kemanfaatan untuk kita semua sehingga kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil pelajaran dari itu semua. Dan insya Allah pekan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita agar kita dapat memaksimalkan ibadah bulan Ramadan. Dan atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas di kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri. Insya Allah ketemu lagi di pekan yang akan datang. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.